TV, kenalin aku Husna dan kali ini aku lagi ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tahukah kamu bahwa Universitas Hasanuddin dalam rangka menuju kampus inklusif dan menciptakan ruang lingkup yang ramah terhadap semua golongan, Universitas Hasanuddin telah membentuk pusat disabilitas bagi para sivitas akademika yang membutuhkan. Dan tahukah kamu bahwa Universitas Hasanuddin bahkan telah menyediakan jalur khusus bagi para difabel untuk dapat mendapatkan pendidikan yang setara di Universitas Hasanuddin. Dan kali ini kita bakal bincang-bincang dengan salah seorang mahasiswa dari program studi Ilmu Politik Fakultas FISIP Universitas Hasanuddin. Yuk! Halo Kak. Halo Kak Husna. Ya, senang sekali. Thank you banget Kak Nabila sudah berkenan buat menghadiri kegiatan kita. Ini wawancara santai aja ya Kak. Nah, oke. Nah, masih banyak nih yang pengen kenalan sama Kak Nabila. Boleh dikenalin dirinya? Ya Kak, jadi nama saya itu Nabila Mesita. Biasa dipanggil Lala kalau sama teman-teman. Saya kuliah di Unhas. Oke. Kak Lala, saya panggil Kak Lala aja ya. Kak Lala di sini kuliah ngambil jurusan apa dan angkatan berapa? Politik, angkatan 2021. Oke, ilmu politik. Ya. Oke. Nah, Kak Nabila atau Kak Lala, ngomong-ngomong soal kampus Unhas nih ya. As we know, kita juga sama-sama tahu bahwa Unhas lagi gencar-gencarnya menciptakan kampus yang ramah disabilitas, kampus yang inklusif gitu ya. Nah, menurut Kak Nabila, sejauh ini apa yang dialamin Kak Nabila dalam berproses menjadi mahasiswa di Unhas? Jadi saya pertama kali masuk itu sebenarnya Unhas belum gencar ya Kak. Waktu itu tahun 2021 saya masuk ke Unhas, belum ada jalur khusus disabilitas dan waktu itu saya masuknya jalur SBMPTN. Nah, terus saya pilih jurusan ilmu politik dan saya suka sih kayak menyampaikan ke dosen atau ke staf-staf fakultas kalau ada hal-hal yang menurutku kurang aksesibel untuk saya sebagai mahasiswa yang difabel buta, kalau saya buta total. Nah, yang saya sangat ingat itu kan awal masuk saya itu pas pandemi ya Kak. Terus waktu itu full pakai Sikola dan Sikola itu pertama kali saya akses tidak aksesibel untuk aplikasi pembaca layar yang saya pakai. Nah, terus waktu itu saya cerita nih ke salah satu dosen saya, kalau ini nggak aksesibel, saya belum bisa upload tugas sendiri, harus dibantu sama orang lain. Tapi entah mengapa ya, minggu depannya itu sudah diperbaiki sistemnya dan bisa diakses sama pembaca layar. Saya juga kurang tahu sih itu karena komplainan saya ke dosen TSB atau memang Unhas kebetulan sedang memperbaiki sistem. Itu yang pertama Kak. Terus yang kedua itu saya merasa sangat bertanggung jawab sih, karena saya merasa juga bahwa saya bisa dibilang aktivis difabel pertama yang kuliah di Unhas, dan saya merasa bertanggung jawab karena kalau misalnya saya tidak menyebarkan perspektif disabilitas di Unhas, takutnya junior-junior saya tidak punya kesempatan yang sama seperti saya. Kemudian nantinya akhirnya setiap ada kuliah umum, saya ingat dulu itu saya suka datang walaupun itu tidak berkaitan dengan program studi saya, tapi saya cuma mau ketemu sama Prof. JJ untuk menyampaikan aspirasiku, gitu Kak. Wah, menarik banget. Jadi Kak Lala nih selain mahasiswa juga ternyata seorang aktivis ya yang mendorong bagaimana peningkatan sistem biar teman-teman juga, teman-teman yang disabel ini nanti merasakan manfaat. Oke, keren banget. Oh iya, Kak Lala, ini kan meskipun Kak Lala adalah seorang aktivis, pernah gak sih ngerasa kayak teman-teman tuh ngebedain Kak Lala dengan orang lain gitu? Pernah gak sih ada perasaan-perasaan seperti itu? Saya pernah sih Kak, tapi bukan sama teman-teman, lebih ke arah oknum lain di kampus, mahasiswa juga. Nah, waktu itu ikut kegiatan, terus saya dilarang untuk ikut. Itu sih lebih ke arah seperti itu. Tapi kalau teman-teman saya, alhamdulillah saya dapat circle yang suportif banget selama kuliah di sini. Mereka kayak tidak membedakan saya karena saya buta misalnya. Mereka itu mengukur saya dari kemampuan, bukan dari penglihatan. Keren banget.
Aduh, ini saya salut juga nih, selain sama Kak Lala juga sama teman-temannya yang ternyata mereka suportif banget ya buat ngedukung Kak Lala menjalani dan menikmati proses perkuliahan dengan baik. Nah, menurut Kak Lala, apa sih yang peran signifikan yang diberikan Unhas selain penyediaan fasilitas? Apakah juga ada bentuk dukungan lain yang diberikan kepada teman-teman yang disabel? Kalau yang saya rasakan langsung itu, yang pertama ya Kak, di Unhas itu belum pernah sebelum saya ada yang mengakses beasiswa difabel. Nah itu saya dulu advokasi dan saya merasa staf rektorat itu sangat open minded ketika saya jelaskan ya. Mereka langsung cari tahu dan saya kasih SK-nya juga pada saat itu dan mereka terbuka untuk mempelajari beasiswa tersebut. Sementara teman-teman disabilitas di Kota Makassar itu di kampus-kampus lain, apalagi ada satu kampus lah Kak, misalnya kampus A, itu belum bisa mengakses beasiswa itu karena setiap kali mereka mengadvokasi di kampus, kampusnya itu bilang kami tidak tahu, belum pernah ada beasiswa seperti itu di sini dan lain sebagainya. Gitu Kak. Terus yang kedua, sebenarnya saya sangat merasa bahwa dosen-dosen di Unhas itu sangat open minded. Kenapa? Karena setiap kali misalnya saya ulangan ya Kak, final test lah. Kalau saya final itu terus saya di hari yang sama itu bilang ke dosennya saya tidak bisa menulis tangan karena saya buta, saya menulisnya di laptop. Mereka itu langsung mengizinkan walaupun ada satu pengalaman yang kurang kurang mengenakan karena nilai saya itu sempat error karena dosen yang bersangkutan itu tidak membuka email tugas saya dan final test saya ya, makanya saya dikasih nilai error. Sementara dulu itu saya aktif sekali di kelas dan lain sebagainya, tapi pas saya mengajukan perubahan nilai, saya malah dikasih nilai B minus dan itu sangat berpengaruh ya Kak di beasiswa saya. I see. Jadi memang ya selalu ada kesan yang baik dan buruknya juga gitu ya Kak. Tapi rata-rata sih dosen-dosen yang lain itu baik dan sangat pengertian. Oke, nah ngomong-ngomong soal prestasi nih, Kak Lala, saya juga abis searching ya sebelum ketemu sama Kak Lala. Kak Lala ini adalah tipikal orang yang memang cukup ambis juga ya untuk ikut-ikut kegiatan. Meskipun istilahnya keterbatasan Kak Lala tuh tidak menjadi penghambat untuk Kak Lala beraktivitas. Nah, boleh diceritain sedikit nih pengalaman Kak Lala untuk ikut kegiatan. Pernah juga jadi MC kan? Saya pernah lihat nih pas Kak Lala menjadi MC. Boleh diceritain? Ya Kak, jadi dulu itu awalnya saya kan buta di 2017 nih. Nah, pertama kali saya buta itu saya dimasukkan ke SLB. Dan di SLB itu kan teman-teman pada diajarin buat nyanyi, terus buat mijat. Nah, terus saya tuh agak lemah fisik gitu loh Kak. Saya nggak terlalu kuat buat mijat yang pertama. Terus yang kedua, saya juga tidak terlalu pintar membaca nada. Jadi saya sempat kebingungan dulu tuh kayak saya mau jadi apa ke depannya. Saya tidak tahu keterampilan yang biasanya dikuasai sama teman-teman tunanetra. Nah, terus di tahun 2018 saya ingat saya masih sekolah di SMA Negeri 11 Makassar. Pada saat itu ada organisasi sosial yang buka perlombaan menulis. Nah, saya ingat saya ikut karena isu sosial kan. Saya mau lebih ke arah curhat sih, diskriminasi apa yang saya dapatkan selama SMA. Ternyata menang nih. Setelah itu coba ikut lomba yang lain, ternyata menang lagi. Terus coba yang lain, menang lagi. Nah, berangkat dari kemampuan menulis itu, kemudian saya juga belajar banyak public speaking, kemudian saya bergabung di organisasi sosial. Sekarang saya merasa sebenarnya ya Kak, saya itu tidak punya keterampilan apa-apa kecuali keinginan. Ya. Jadi keinginan adalah modal yang cukup kuat juga sih, modal besar untuk memulai sesuatu sih, benar banget itu Kak. Oh iya, teman-teman pemirsa Unhas TV, jadi Kak Lala ini juga benar loh adalah tipikal orang yang prestatif juga, keterbatasannya tidak membatasi untuk dia menunjukkan bahwa dia punya value lebih dan ini adalah kemampuannya dia. Nah tapi saya penasaran juga nih Kak Lala, tadi sempat bilang kalau butanya itu di 2017 ya? Iya Kak, saya buta tuh pas kelas 2 SMP, mau naik kelas 3. Oke, boleh diceritain sedikit? Jadi saya itu matanya kena virus toksoplasma itu dari kelinci peliharaanku Kak. Jadi pas sebenarnya awal ditahu bahwa saya kena virus itu pas saya masuk SMP. Tapi waktu itu belum ada perubahan signifikan dari penglihatanku. Jadi masih baik-baik saja. Tapi sebelum saya buta, saya sudah ke dokter dan sudah divonis bahwa suatu saat nanti saya akan buta. Iya Kak, jadi dulu saya tuh rutin berobat juga di rumah sakit Mata Unhas.
Nah, di situ terus kayak kan setiap pulang tuh saya melihat ke dalam, ke kampus kan. Saya dulu tidak tahu bahwa itu kampus kan saya masih kecil juga ya, Kak. Dan saya jujur ya, Kak, dari SD, SMP, SMA itu tidak pernah ranking dan saya bukan tipikal orang yang pintar menurutku ya. Jadi pas saya lulus masuk di Unhas itu saya tidak menyangka. Gitu ya? Iya, dulu saya cuma berobat di rumah sakitnya tapi sekarang sudah kuliah di kampusnya. Masya Allah, sebuah cerita yang sangat inspiratif teman-teman dari seorang Kalala nih. Nah, menurut Kalala apa sih yang bikin Kalala semakin makin kesini makin kuat, bahkan sampai menjadi aktivis buat teman-teman yang disabel? Apa yang memotivasi Kak Lala gitu? Yang memotivasi sebenarnya karena waktu SMA itu saya banyak dapat diskriminasi bahkan dari guru-guru saya ya, Kak. Jadi saya tidak mau kalau junior-junior saya yang sesama difabel buta juga merasakan hal yang sama, karena menurut saya semua orang itu berhak untuk mendapat pendidikan, tapi masalahnya adalah belum semua orang sadar untuk memberikan pendidikan yang setara untuk teman-teman difabel. Masya Allah. Aduh, aku gak bisa kata-kata sih. Menurut aku Kala adalah sosok yang sangat-sangat inspiratif. Ini pertama kalinya kita ketemu ya Kala. Dan saya mendapatkan banyak insight banget dari Kala. Nah Kala terakhir nih mungkin ada gak sih pesan buat teman-teman semua biar ya apapun kondisi dan siapapun mereka dari latar belakang apapun, gimana sih caranya supaya mereka punya motivasi dan semangat hidup seperti Kala yang bangun sampai detik ini gitu. Sebenarnya sih Kak, yang saya pegang sampai sekarang masih tetap bertahan hidup walaupun kata orang hidupku berat adalah bahwa dunia ini bukan untuk kita. Jadi kalau kita terpuruk, dunia tetap jalan. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap berkeinginan, tetap berjalan supaya kita tidak ketinggalan. Oke, thank you so much Kak Lala. Ini sebuah insight yang sangat wow banget. Sore hari ini kita berbincang-bincang dapat mendapatkan insight langsung dari Kak Lalanya, seorang aktivis dan juga mahasiswa Universitas Hasanuddin. Ya meski tidak mudah tapi Kak Lala membuktikan bahwa semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. No one left behind ya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Lala atas kesempatannya juga untuk sharing sama pemirsa Unhas TV. Say hello dulu Kak ke kamera. Halo guys. Yes, ini Kak Lala. Oke, sip. Thank you so much. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan temannya Kak Nabila juga. Namanya adalah Kak Kapute. Oke, Kak Pute. Oke, Kak Pute angkatan berapa nih? Saya angkatan 22 Kak. Dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip. Oke, dari jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unhas, Kak Pute. Oke, Kak Pute kan sahabatnya Kak Nabila nih, Kak Lala. Menurut Kak Pute, sosok Kak Nabila itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau Kak Lala itu tuh saya kenalnya bukan secara langsung sih, cuman dari perantara teman ke teman, tapi semakin kesini semakin dekat sama Kak Lala, sering bareng, setiap hari, bisa hampir setiap hari malah sama. Jadi Kak Lala itu sebenarnya kalau untuk saya sendiri juga sangat inspiratif untuk saya, karena sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang sering Kak Lala ceritakan ke saya tentang kesehariannya, tentang salah satunya karena dengan kesulitannya yang dia hadapi saat masuk kuliah atau bahkan saat SMA. Dan saya juga sebenarnya Kak Lala orangnya inspiratif dan sangat menginspirasi saya sebagai orang terdekatnya. Oke, siap. Menurut Kak Pute, selain sosok Kak Lala nih yang memang inspiratif buat Kak Pute, apa yang bikin Kak Pute pengen temenan sama Kak Lala? Kalau Kak Lala itu bisa dibilang bukan orang yang pelit ya. Maksudnya bukan pelit materi atau apa, tapi dia itu orangnya suka sharing informasi atau pengetahuan. Jadi hal-hal yang sebenarnya belum saya dapatkan bisa dibagilah sama dia ke saya. Jadi saya jadi punya banyak pengetahuan atau perspektif lah tentang difabel sendiri. Oke, terakhir menurut Kak Lala dengan kondisi Unhas saat ini apakah memang sudah sangat mendukung terhadap teman-teman disabel ataukah masih butuh beberapa pembaruan lagi nih ke depannya? Tentunya kalau menurut saya ya Unhas sendiri semakin kesini mungkin semakin baik lah, karena kemarin juga kita teman-teman juga sekarang sudah punya akses masuk ke Unhas lewat jalur difabel. Kemudian kemarin juga kita Unhas baru launching pusat disabilitas yang sangat bermanfaat lah untuk teman-teman difabel. Jadi kalau untuk dibilang sudah inklusif,
mungkin masih jauh lah dari kata inklusif dari Menuju ya? menuju inklusif karena kita lihat di sarananya tangga-tangganya di FISIP itu banyak sekali Kak. Jadi sebenarnya tangga-tangga itu yang sehari-hari saya lihat adalah tantangan yang besar untuk khususnya orang-orang difabel penglihatan atau difabel buta kayak Kalala. Well, thank you so much Kak Putih udah sharing juga. Terima kasih.